Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semuanya nikmat iman Islam dan berupa kesehatan sehingga hari ini kita masih bisa bertemu kembali. Dan mohon maaf tadi karena ada sedikit gangguan. Kita inginnya adalah di laptop tapi masih ada gangguan dalam Zoom. Maka hari ini kita mencoba dengan menggunakan HP, semoga masih bisa tetap berjalan dengan baik. Dan hari ini adalah kita pembukaan dan juga sebagai muqaddimah ataukah pengantar dari kitab Muqaddimah Al-Azhariyah karya dari Syekh Khalid Al-Azhari. Yang mana kita jadwal aslinya adalah hari Senin, kemudian karena kita masih belum selesai untuk Mukhtasar Jiddan, sehingga kita pun menyelesaikan terlebih dahulu, kemudian kita mulai dengan kitab baru, yaitu adalah Azhariyah. Kemudian setelah kita akan menyelesaikan dari kitab Azhariyah, semoga diberikan kesempatan untuk kita bisa melanjutkan dengan kitab yang lebih tinggi lagi dari kitab Azhariyah. Dan untuk teman-teman yang sudah ikut belajar dari awal, kemudian masih belum bisa memahami dengan baik, maka silakan diulangi lagi rekamannya. Kemudian mencoba untuk melatih ataukah latihan dan bertanya apa yang kiranya belum paham, maka bisa ditanyakan melalui WhatsApp. Insya Allah ada waktu, saya buka, saya akan menjawabnya. Tapi kalau misalkan di waktu WhatsApp kemudian belum dijawab, mohon maklum, insya Allah akan dijawab jika sudah ada kesempatan untuk menjawab ataukah sudah ada waktu yang longgar, maka bisa akan dijawab. Kemudian dari teman-teman yang sudah mendapatkan kitabnya, maka silakan kitab itu dibaca. Jadi cara seorang thalib di dalam belajar itu adalah 3 hal. Yang pertama adalah mempelajari sebelum mendengarkan syarah dari gurunya. Kemudian setelah kita memahami ataukah kita membaca, setidaknya kita walaupun tidak paham, setidaknya kita tahu isi daripada kitab yang akan kita baca. Misalkan hari ini kita adalah belajar kitab Az-Zahriyah, maka apabila kita membuka kitab Az-Zahriyah, kemudian kita membaca muqaddimahnya, kemudian membaca dari beberapa halaman yang ada di awal, kemudian kita mengikuti kajian, maka di situ kita
sudah memiliki gambaran, walaupun tidak sempurna gambaran itu, tapi setidaknya kita memiliki gambaran awal tentang apa yang akan kita pelajari nantinya. Kemudian ketika waktu dars, maka ketika waktu dars itu disitulah saat untuk apa? Untuk menyesuaikan dan menggabungkan antara pemahaman kita yang awal tadi dengan pemahaman guru kita. Ketika kita hadir di majelis, kemudian ada guru kita mensyarahkan, maka di situ mungkin ada beberapa yang kita salah di dalam memahaminya. Kemudian guru kita menjelaskan, maka disitulah untuk mentashih ataukah memperbaiki pemahaman kita yang pertama. Kemudian setelah kita selesai dari majelis, maka kita pulang ataukah kita istirahat. Maka di waktu itu kita haruslah mengulang apa yang tadi disampaikan. Gunanya apa? Gunanya adalah agar kita bisa memahaminya dengan baik, satu. Yang kedua adalah kita hafal dari apa yang tadi dijelaskan, kemudian kita juga memahaminya dengan baik, dan juga kita bisa menuliskan ulang secara rinci tentang apa yang disampaikan, sehingga itu akan menjadi mudzakarah kita, untuk menjadi pengingat kita, dan itu akan lebih utama dan mungkin lagi di dalam keilmuannya. Dan seperti itulah yang diajarkan oleh para masyayikh di dalam belajar. Jadi seorang thalib itu ketika belajar, dia haruslah membaca terlebih dahulu tentang apa yang akan dia pelajari, walaupun dia tidak paham sebenarnya, tetapi tidak apa, yang penting dia tahu letaknya ini di mana, tempatnya ini di mana, bab ini itu bab sebelum apa, kemudian kira-kira apa isinya. Maka hal-hal yang seperti itu adalah itu yang dianjurkan. Kemudian setelah itu hadir mendengarkan. Ketika hadir dars, itu sebisa mungkin untuk apa? Untuk menyimak apa yang disampaikan. Ketika ada hal yang penting, maka dicatat. Kemudian ketika pulang, kemudian diulangi lagi, dan dilihat apa tadi yang sekiranya terlewatkan di dalam majelis. Karena ada sebagian, kadang kita ketika menulis, itu ada yang tertinggal. Maka dengan adanya bantuan rekaman, kita bisa mengulang kembali, kita bisa memurojaah kembali apa yang tadi sudah disampaikan oleh para masyayikh misalkan. Itu adalah thariqah di dalam belajar. Dan hari ini kita mempelajari tentang ilmu nahwu, yang mana kitab ini bukan lagi kitab pemula, artinya pemula yang sangat dasar, bukan, tetapi dia masih terhitung sebagai kitab pemula ataukah mubtadiin sebenarnya. Akan tetapi tingkatannya bukan lagi pemula pertama. Nah, di dalam kajian kali ini, di dalam daurah kali ini, kita mencoba untuk menghadirkan bagaimana kitab ini yang asalnya adalah kitab yang tinggi di dalam bahasanya itu tinggi, kita ingin menyederhanakan menjadi kitab yang bisa diterima oleh kalangan apapun, oleh siapapun. Sehingga teman-teman juga bisa beristifadah dari kitab tersebut, kemudian suatu saat bisa mengajarkan kembali kepada para tholabul ilm, kepada para penuntut ilmu. Dan kitab Az-Zahriyah ini sebagaimana yang sudah disebarluaskan, bahwa ijazah yang nanti akan disampaikan, yang akan diberikan, ada beberapa ijazah, yaitu baik dari syarah beliau sendiri, yaitu Syekh Khalid Al-Azhari, juga ada beberapa hasyiyah dan juga takrirat, yang mana itu memiliki faidah lebih luas lagi pembahasannya, tetapi karena kita tidak membahas hasyiyahnya, melainkan kita membahas syarah dari Syekh Khalid Al-Azhari itu sendiri, maka nanti untuk hasyiyah bisa dibaca sendiri, tetapi untuk sanad insyaallah sudah memiliki. Kemudian ketika kita ingin mempelajari sebuah ilmu, maka pepatah mengatakan, tak kenal maka ta'aruf. Jadi kalau tidaklah kenal maka kita ta'aruf. Maka di waktu kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan ataukah memberitahukan tentang saya pribadi. Jadi tidak ada yang menceritakan, tapi akan saya ceritakan sendiri. Al-Fakir Hengki Soleh dari Indonesia tentunya, dari Jawa Timur, Tulung Agung, Jawa Timur. Jadi Al-Fakir berasal dari kota Tulung Agung, Jawa Timur.
Kemudian menuntut ilmu agama di Al-Azhar Asy-Syarif sejak bulan November 2018. Kemudian di tahun 2019 Al-Fakir masuk kuliah atau fakultas Dirosat Islamiyah wal Arabiyah, dan tahun ini alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk bisa lulus. Kemudian insya Allah akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Mohon doanya kepada semuanya agar Al-Fakir diberikan kemudahan dan istiqomah untuk bisa melanjutkan pendidikan pasca sarjana di bidang hadis. Kemudian selain belajar, Al-Fakir juga banyak sekali kegiatan mengajar di Mesir, sehingga kalaupun di sini terkadang ada terlambat, terkadang ada waktu yang tidak pas kami liburkan, maka di situ karena adanya bentrok waktu yang kita tidak bisa menggabungkan keduanya, tapi kita hanya bisa memilih salah satunya, dan tentunya mohon dimaklumi karena Al-Fakir adalah thalibul ilm. Jadi di Al-Azhar itu adalah sebagai thalibul ilm, maka hal yang paling pertama tentunya Al-Fakir adalah belajar. Maka ketika Al-Fakir belum bisa menghadiri majelis sebagai pensyarah ataukah di situ mengajar, maka karena di situ ada yang lebih diutamakan, yaitu ada belajar dengan masyayikh ataukah dengan syekh yang perlu dan penting untuk dihadiri. Selain itu, alhamdulillah juga Al-Fakir diberikan kesempatan untuk mengajar di berbagai tempat di Mesir dan juga di tempatnya para masyayikh mengajar, yaitu di Madifah Syekh Ismail Sotik Adawi. Di sana mengajar nahwu dan juga hadis. Jadi teman-teman yang di Mesir silahkan kalau ingin beristifadah datang ke Madifah gratis, tidak berbayar. Setiap hari Selasa dan juga setiap hari Sabtu. Dan tentunya ada beberapa jadwal-jadwal yang lainnya yang mungkin bisa dilihat di beberapa atau dekat di Instagram, mungkin ada beberapa jadwal yang di sana bisa dilihat kalau ingin bergabung. Kemudian hari ini kita akan belajar namanya adalah kitab Muqaddimah Al-Azhariyah. Muqaddimah Al-Azhariyah itu ditulis oleh siapa sih? Muqaddimah Al-Azhariyah itu ditulis oleh Syekh Khalid Al-Azhari. Maka sebelum kita berbicara dengan karya beliau, maka hendaknya kita mengenal beliau, dan semoga ini menjadi sebuah motivasi bagi kita. Syekh Khalid Al-Azhari itu merupakan seorang ulama besar di dalam bidang ilmu nahwu. Tetapi perjalanan beliau di dalam menuntut ilmu itu tidak kemudian kok lancar, kemudian langsung menjadi ulama besar, tidak. Beliau dahulu itu datang ke Al-Azhar Asy-Syarif itu sebagai pekerja. Jadi datang ke Masjid Al-Azhar itu sebagai pekerja yang menyalakan lampu. Jadi pekerjaan beliau adalah menyalakan lampu. Yang mana di zaman itu lampu itu kan dinyalakan dengan minyak. Nah, kemudian di saat itu beliau sedang mematikan karena waktu pagi, mungkin adalah waktu pagi. Mematikan lampu-lampu yang ada di Masjid Al-Azhar, yang ada di dinding-dinding Masjid Al-Azhar. Kemudian ada salah satu dari talib, itu dia duduk di bawah tiang, kemudian minyak yang ada di dalam lampu itu tumpah mengenai salah satu talib dan tumpah ke kitab yang dipegang oleh talib. Dan di tahun itu berarti adalah tahun sekitar 800-an. Jadi sekitar 800 sekian Hijriah. Itu tentu kitab sangatlah sulit untuk didapatkan. Kitab itu sangat sulit didapatkan, dan sekalinya mendapatkan itu harganya mahal karena nasakh ataukah menuliskan ulang kitab itu tidak seperti zaman sekarang banyak tobaah, banyak cetakan. Kalau zaman itu harus menunggu untuk kita mendapatkan kitab karena harus menunggu penulisan yang baru. Kemudian karena kitab itu kan ditulis dengan tinta, bukan sekarang seperti fotokopi misalkan ataukah cetakan. Maka ketika ketumpahan oleh minyak itu, tulisan yang ada di dalam kitab tentu akan
melebur, kemudian hilang tulisannya. Maka seorang thalib ini tentu sangat marah. Jadi dia marah sekali dengan namanya waktu itu ya belum menjadi syekh, masih sebagai pekerja. Marah sekali. Kamu ini gimana? Kamu tidak tahu harga kitab ini berapa. Kamu tidak tahu bagaimana pentingnya kitab itu bagi seorang thalib. Kamu bukan thalib. Kamu itu orang yang jahil, orang yang bodoh, tidak ngerti apa-apa. Sehingga kamu semudah itu untuk menjatuhkan minyak kepada kitabku. Maka dengan perkataan yang begitu menyakitkan, tentunya menusuk sekali di dalam hati Syekh Khalid. Pada saat itu juga beliau langsung pergi menuju idarah ataukah kantor Al-Azhar. Dan di saat itu beliau bukan lagi berumur 20 tahun, bukan lagi berumur 10 tahun, tetapi sudah lebih dari 35 tahun. Sudah lebih dari 35 tahun. Beliau pun akhirnya berbicara dengan mudir, berbicara dan mengatakan, aku akan berhenti mulai hari ini, berhenti menjadi pekerja di Masjid Al-Azhar. Mulai sekarang saya akan menuntut ilmu, saya akan belajar sebagaimana mereka, orang-orang para thalib-thalibul ilm. Maka di saat itu beliau sudah mulai berazam dan belajar, memulai dengan pelajaran tentunya. Dan di zaman itu sudah ada kitab Muqaddimah Al-Ajurumiyah, dan itu sudah menjadi adatan para ulama ketika memulai kitab menggunakan kitab Al-Ajurumiyah. Atau bisa menggunakan kitab Qatrun Nada, Wabilus Soda, juga bisa menggunakan Qatrun Nada, karena zaman itu adalah dekat-dekat dengan zaman Ibnu Hisham, yang mana Ibnu Hisham itu juga di Mesir, di Al-Azhar juga. Kemudian dari kitab tersebut, beliau akhirnya memulai pelajaran ilmu nahwu, mulai belajar. Pada akhirnya beliau pun mendapatkan hasil ataukah buah dari pelajaran yang dia ambil, ketekunan yang telah dilalui, akhirnya menjadi seorang ulama besar, menjadi seorang imam di dalam nahwu. Kemudian beliau menuliskan, ada di situ Syarah Azhariyah, kemudian mensyarahkannya. Setelah itu beliau ada menulis kitab Syarah Al-Ajurumiyah. Beliau juga ada syarahnya dari Awdah Masalik, namanya Hasyiyah. Namanya adalah At-Tasrih fi Madmuni Tawdih. Itu adalah karya beliau yang sangat besar. Dan di antara karya beliau ada yaitu Syarah Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Ini disyarah oleh Syekhul Islam, Syekhul Azhar pada zamannya. Yang mana kita tahu Syekhul Azhar, ketika seorang ulama itu sudah menjabat gelar Syekhul Azhar, maknanya adalah Grand Sheikh. Grand Sheikh itu adalah kedudukan ulama yang tertinggi, itu adalah Grand Sheikh ataukah Syekhul Azhar. Maka dengan Syekhul Azhar ini, beliau sangat mendapatkan kehormatan karena Syekhul Azhar pada zaman itu ada yaitu Syekh Hasan Al-Attar. Walaupun beliau tidak semasa dengannya, tetapi Syekh Hasan Al-Attar itu kemudian memberikan tulisan ataukah hasyiyah syarah terhadap Muqaddimah Al-Ajurrumiyah. Maka itu adalah sebuah kemuliaan yang mana asalnya adalah seorang yang menjadi pekerja, kemudian kitabnya menjadi abadi sampai sekarang, dan insya Allah hingga akhir zaman, dan diberikan hasyiyah oleh seorang ulama besar, Syekhul Islam pada zamannya, dan syekhnya para umat Islam. Karena Syekhul Azhar itu di dalam dunia Islam merupakan imamnya dari para a'imah. Maka itu adalah kemuliaan yang begitu besar. Dan kita hari ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mencicipi dan merasakan bagaimanakah karya beliau yang luar biasa itu di dalam pembahasan, di dalam pembelajaran kita, di dalam ilmu nahwu. Maka kita baca sedikit dari muqaddimah kitabnya, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada hari Senin nantinya.
Untuk layar ini bisa dilihat ya. Bisa, Ustaz. Kitabnya sama. Dan hari ini kita baca dari ini adalah kitab karya Syekhuna Muhammad Hasan Utsman, yaitu adalah Hasyiyah Ibnu Utsman. Kalau kita baca ya Hasyiyah Ibni Utsman karena Ibni sebagai mudhaf ilaih dari Hasyiyah. Tapi Ibnu Utsman itu adalah nama beliau, yaitu nama beliau adalah Muhammad Ibnu Hasan Ibni Utsman. Kemudian di sini adalah nama kitabnya Muqaddimah Al-Azhariyah. Kita akan membaca Muqaddimah Al-Azhariyah. Syekh Khalid Al-Azhari itu wafat di tahun 905 Hijriah. Sedangkan di sana ada Imam As-Suyuti. Al-Imam As-Suyuti juga di Al-Azhar. Al-Imam siapa namanya? Al-Imam As-Sakhawi juga di Al-Azhar. Al-Imam Al-Iraqi juga di Al-Azhar. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga di Al-Azhar. Jadi Al-Azhar itu tidak pernah sepi dengan namanya ulama. Jadi dalam masa ke masa itu selalu disusul oleh para ulama selanjutnya. Ketika satu wafat, maka Allah menumbuhkan lagi. Jadi Al-Imam Syekh Khalid Al-Azhari ini wafat berapa tahun? 6 tahun sebelum wafatnya Imam Suyuti. Karena Imam Suyuti wafat tahun 911. Sedangkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu wafatnya adalah 856. Maka di situ ada jarak. Kemudian Al-Imam As-Sakhawi. Ini adalah muqaddimah dari beliau, Syekhuna Muhammad Hasan Utsman. Kita baca saja untuk muqaddimahnya beliau. Kita karena tidak membaca hasyiyah, maka kita baca karyanya Syekh Khalid Al-Azhari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Syekhul Imamul Alimul Allama Khalid ibnu Abdullah ibni Abi Bakrin Al-Azhari taghammadahu Allah bi rahmatihi wa askanahu fasiha jannatihi amin. Syekh Khalid Al-Azhari. Al-Azhari itu adalah nisbah kepada Al-Azhar. Jadi para talib ataukah para ulama yang tumbuh berkembang di Al-Azhar Asy-Syarif itu biasanya disematkan di belakangnya dengan nama Al-Azhari, yang mana itu nisbahnya kepada Al-Azhar Asy-Syarif. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah matan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala jami'il ahwal. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-munazzahu kalamuhu anil alfadhi bil hurufi fil maqal. Wa ashhadu anna sayyidina وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المميز بين الهدى والضلال صلى الله عليه وسلم وعلى آله الذين جعلهم الله مصدرا لصحيح الأفعال وعلى أصحابه الموصوفين بالسلام من اللحن في المقال صلاة وسلاما دائمين متلازمين لا يأتريهما نقص ولا زوال. Waba'du. Beliau pertama memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini menjadi suatu budaya ataukah adat para ulama di dalam menuliskan kitab itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Permulaan di dalam penulisan kitab oleh para ulama itu memiliki dasar dan dalil. Dalil yang utama dan pertama adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kalinya adalah menurunkan Al-Quran dengan surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Bacalah bermakna apa? Bacalah itu juga bermakna belajarlah. Karena membaca itu banyak hal. Dan belajar juga termasuk di antara membaca. Maka kalau kita maknai secara luas, misalkan, ataukah dengan apa yang berkaitan dengan ilmu, misalkan, bacalah ataukah belajarlah Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan itu adalah Allah, yaitu Allah. Kemudian disifati Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman
Ar-Rahim sebagai sifat dari lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat dari turunnya ayat yang pertama kali itu Allah sudah buka dengan perintah yang berupa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian di dalam surah. Nah, maka kalau kita melihat dari ayat yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka ini namanya adalah tartib an-nuzuli. Tartib secara nuzul, secara turun. Kalau kita bicara tentang tartib tauqifi, yang mana tartib tauqifi itu apa sih? Tartib tauqifi itu adalah tartibnya Al-Quran yang sesuai yang ada di dalam Lauhil Mahfudz. Jadi tartibnya Al-Quran yang sesuai dengan Lauhil Mahfudz, yaitu adalah Al-Quran yang sekarang kita baca, itu tartibnya sama. Yang dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Kemudian ditutup dengan Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas, ila akhirih. Jadi itu adalah yang disebut sebagai tartib tauqifi. Kalau kita bicara tentang tartib tauqifi, maknanya sesuai dengan tartibnya Al-Quran yang ada di mushaf, yang mana di mushaf itu sesuai dengan yang ada di Lauhil Mahfudz. Hakadha qala Syekhuna Dr. Husain Nuairi. Jadi ketika beliau mensyarahkan tentang tafsir, beliau mengatakan demikian. Tartib tauqifi itu adalah tartib yang sesuai dengan yang ada di Lauhil Mahfudz. Kenapa demikian? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di akhir hayatnya ketika membacakan kepada Jibril alaihi salam itu juga membacakan sesuai dengan tartib yang di sana, begitu. Kemudian itulah yang kemudian diwariskan dan diajarkan kepada umat-umat setelahnya, ataukah umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelahnya atau generasi-generasi setelahnya, yaitu sesuai dengan tertib tauqifi, bukan tertib nuzuli. Jadi kalau kita bicara tentang tertib yang tauqifi tadi, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, maka namanya adalah iktidaan. Iktidaan artinya apa? Iktidaan artinya mengikuti, yakni karena kita di situ mengikuti apa yang dibuat oleh Al-Quran, yaitu mendahulukan Bismillah, kemudian Alhamdulillah, maka namanya iktidaan. Kalau kita bicara tentang tertib nuzuli, yang mana tertib nuzuli itu adalah tertib secara turunnya ayat, yang dimulai dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka di situ apa yang terjadi? Dengan adanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka di situ berarti adalah amalan biqaulihi ta'ala Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian kalau kita menyandarkan kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di sana ada hadisun sahih, yaitu amaliyahnya Nabi, contoh Nabi. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengirimkan surat kepada para raja, di antara adalah Hirakla yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari, itu disebutkan di situ dengan menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari Muhammad, utusan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyeru kepada Islam. Begitulah yang terdapat di dalam surat-surat yang ada di dalam surat-surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh para muhaddis di dalam kitab-kitab hadis. Maka kalau kita melihat juga apa yang dilakukan oleh Nabi ini berarti namanya amalan, bukan amalan, tetapi adalah iktidaan juga. Atau boleh juga amalan karena kita mengamalkan dari apa yang dibuat oleh Nabi, maka juga bisa berupa amalan. Atau iktidaan karena kita mengikuti Nabi. Kalau amalan itu lebih kepada dalil, yang itu dalil yang biasa terucap, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa aqta au ajzam au abtar. Yaitu setiap perkara dzibalin ay dzi syarafin, setiap perkara yang dia memiliki kebajikan, kebaikan, kemuliaan, maka jika tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia itu qalilul barakah, sedikit keberkahannya. Walaupun secara kitab isinya sudah tertuliskan semuanya, di sini abwabnya sudah semuanya, akan tetapi karena tidak sempurna, tidak diawali oleh Bismillahirrahmanirrahim, maka dia menjadi qalilul barakah, sedikit keberkahannya.
Di dalam hadis ini, itu ada bermasalah di dalam sanadnya. Sehingga para ulama hadis itu menghukumi hadis tersebut adalah hadisun dhaif. Kita tidak mengapa dengan hadis dhaif yang tadi, karena dalil kita atau dalil yang dipakai oleh para ulama sudah banyak. Contohnya tadi dari Al-Quran. Kemudian ada hadis yang menceritakan tentang Nabi menuliskan Bismillah di awal suratnya. Maka itu cukup. Begitu juga dengan Alhamdulillahirabbil alamin, masih lanjutannya. Kalau alhamdulillah itu hadisnya hadisun hasan, hadisnya adalah hadis hasan, yaitu kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdilillah fahuwa aqta' aw ajdam. Itu hadisnya adalah hadis hasan yang dihasankan oleh Ibnu Shalah dan juga Al-Imam An-Nawawi. Ala jami'il ahwal. Segala puji bagi Allah atas segala ahwal, jadi segala keadaan. Kemudian wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzahu kalamuhu anil alfadhi bil hurufi fil maqal. Dan saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah dan Allah Subhanahu wa taala itu esa, tidak ada sekutu baginya. Yang dia Allah itu maha suci, munazzahu yang maha suci, yaitu maha suci kalamuhu, kalamnya dari berupa lafadz yang berupa tulisan ataukah berupa huruf. Kita tidak berbicara tentang ini adalah pembahasannya ahli kalam ataukah ulama tauhid. Jadi tidak ada pertanyaan tentang permasalahan ini dan saya tidak menjawabnya karena kita belajar di dalam nahwu, bukan belajar ilmu akidah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mumayyizu bainal huda wad dhalal. Dan saya juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah hamba Allah dan utusan daripada Allah Subhanahu wa taala yang membedakan, yang menjadi pembeda bainal huda wad dhalal, yang menjadi pembeda antara yang berupa petunjuk dan berupa kesesatan ataukah kegelapan, dari cahaya dan kegelapan. Wa ala alihi alladziina ja'alahumullahu masdaran li sahihil af'al. Dan kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka alladzina, orang-orang yang ja'alahumullahu masdaran, yang Allah jadikan mereka adalah masdar, sumber. Jadi keluarga Nabi, para ahlul bait itu adalah masdar li sahihil af'al. Itu sumber untuk pentasihan af'al, karena mereka adalah keluarga Nabi yang mereka terdidik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ala ashabihi, dan juga kepada para sahabat-sahabatnya. Perkataan di sahihil af'al ini namanya bara'atul istihlal. Kenapa sih bara'atul istihlal? Karena sahihil af'al ini merupakan salah satu di antara masalah yang ada di dalam ilmu nahwu. Begitu juga di sini tadi ada ala jami'il ahwal. Ahwal di situ kan jamaknya hal. Hal itu merupakan salah satu bab di dalam mansubatil asma. Tamam? Berarti itu namanya juga bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal itu apa sih? Bara'atul istihlal artinya adalah di dalam ilmu badi disebut namanya bara'atul istihlal, yaitu penyebutan suatu kalimat ataukah beberapa isyarah untuk menunjukkan kepada isi kitab. Jadi seorang mu'alif ketika menulis muqaddimah itu akan menunjukkan beberapa isyarah yang menunjukkan kepada isi kitab. Ketika di sini berupa kitabnya nahwu disebutkan jami'il ahwal. Ahwal itu adalah jamaknya hal. Hal itu merupakan isim yang mansub. Kemudian di sini dikatakan anil alfadhi bil huruf. Huruf itu merupakan salah satu dari tiga macam kalimah. Kalimah ada isim, fi'il, dan harf. Kemudian alfad itu adalah di antara ta'rif yang ada di dalam ta'riful kalam, huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kemudian maqal itu adalah isi daripada kalam, atau bisa kita katakan sebagai kalam. Al-mumayyizu itu bisa dikatakan bara'atul istihlal kepada lafaz at-tamyiz, karena kita juga akan mempelajari namanya babu tamyiz, yang itu ada di dalam babu mansubatil asma. Kemudian di sini ada masdaron. Tamam?
wa ala alihi alladzina ja'alahumullahu masdaran li sahihil af'al. Masdar itu juga ada di dalam pembahasan mansubatul asma. Wa ala alihi wa ashabihi wa ala ashabihi, yaitu para sahabat Nabi al-mausufina bisalam, yang mereka disifati dengan apa? Dengan salam, keselamatan minal lahni fil maqal, yaitu keselamatan dari kesalahan di dalam ucapan. Kenapa? Karena para sahabat itu mereka lahir dan ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka semua sahabat itu ada di dalam namanya asril ihtijaj. Apa sih asril ihtijaj? Asril ihtijaj itu adalah zaman hujah. Namanya zaman hujahnya para ahli nahwu, hujahnya para ahli balaghah, hujahnya para orang-orang yang membuat kamus, mu'jamnya orang-orang yang membuat mu'jam. Kenapa? Karena perkataan mereka, orang-orang yang terlahir pada masa asril ihtijaj, itu sekitar kurang dari 2 abad pertama abad pertama Hijriah, 2 abad pertama Hijriah. Mereka itu adalah orang-orang yang lisannya masih mustaqim, masih sesuai dengan jalurnya ataukah thariqahnya orang-orang Arab. Tapi ketika sudah Islam itu mengalami perluasan yang banyak, mengalami perluasan yang sangat luas di zamannya Umayyah, di zamannya Abbasiyah, maka di situ apa yang terjadi? Adanya percampuran dan bercampur antara orang Arab dengan orang Ajam. Karena terjadi apa? Terjadi misalkan perdagangan. Perdagangan itu ada yang mereka orang Barat datang, kemudian orang yang bukan Arab itu datang ke negara Islam. Pada zaman itu ke Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah. Maka yang terjadi adalah percampuran itu menyebabkan bahasa Arab itu tidak lagi seperti di masa awal, yaitu bahasa Arab sudah mengalami beberapa itu lahan, terjadi kesalahan-kesalahan orang Arab sendiri berbicara itu sudah mulai melenceng dari asalnya. Sehingga dari situ juga muncullah pada masa Abbasiyah itu muncullah para ulama-ulama yang sudah mulai mentadwinkan mentadwinkan ilmu-ilmu, menuliskan kitab-kitab. Ini ilmu nahwu harus ada karena sudah mulai meleset, perkataan mereka sudah mulai keluar dari jalurnya. Orang-orang pembuat syair juga demikian, sudah nggak sesuai lagi dengan saliqahnya orang-orang Arab, sehingga perlu adanya ilmu arud dan qafiyah. Kemudian di dalam tasrifan mereka sudah ada yang tidak bisa mentasrifkan ataukah merubah fiil kepada bentuk demikian-demikian, sudah tidak lagi mustaqim, maka perlu adanya ilmu sorof. Jadi ilmu-ilmu itu terlahir adalah dikarenakan terjadinya percampuran antara orang Arab dengan orang-orang Ajam, sehingga perlu adanya qawaid dan qawanin yang bisa dipakai agar tetap selamat dan salim di dalam kalamnya. Sholatan wa salaman daimaini mutalazimaini la yatarihima naqsun wala zawal. Ya, kemudian sholawat dan salam yang senantiasa keduanya saling berdampingan. Jadi sholawat dan salam itu akan senantiasa berdampingan, la yatarihima naqsun wala zalal, yang tidak akan salam dan namanya sholawat itu akan tertimpa kekurangan ataukah terkena kekurangan ataukah kerusakan. Kita mengenal ada sholawat. Sholawat itu ada sholawat dari Allah, ada sholawat dari malaikat, ada sholawat dari manusia. Sholawatnya manusia itu namanya doa. Jadi ketika kita mengatakan sholawat kepada misalkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maka itu namanya adalah apa? Namanya adalah doa. Kalau malaikat mengatakan sholawat, bersolawat, malaikat itu bersolawat kepada para orang-orang yang bersolawat kepada Nabi misalkan, maka solawatnya malaikat itu adalah istighfar. Sedangkan Allah di dalam hadis juga dikatakan, siapa yang bersolawat kepadaku, Allah akan menggantikan solawatnya 10 kali. Maka kalau Allah bersolawat gimana? Kan tadi dikatakan solawat kita adalah doa. Masa iya Allah berdoa? Kan nggak mungkin, karena Allah sebagai Tuhannya, bagaimana kalau Allah yang berdoa? Maka makna solawat bagi Allah itu adalah rahmat. Sehingga setiap orang yang mengucapkan solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibalas oleh Allah 10 solawat, maknanya adalah 10 rahmat.
dan rahmat di dalamnya ada ampunan. Begitulah yang dimaksudkan. Kemudian wa ba'du, dan setelah dibacakan bismillah, hamdalah, kemudian sholawat serta salam ila akhirih, maka fayaqulu al-abdu al-faqiru, maka kemudian memulai berbicaralah atau membaca ataukah menuliskan siapa al-abdu al-faqir ila maulahu al-ghani, yaitu Syekh Khalid Al-Azhari, Khalid ibnu Abdullah ibni Abi Bakrin Al-Azhari. Qad sa'alani man a'taqidu salahahu wala tasa'uni mukhalafatuhu an asyraha muqaddimati al-azhariyah fi ilmil arabiyyah. Jadi ketika beliau menuliskan muqaddimah al-azhariyah berupa matan, maka ada di antara para murid beliau, kemungkinan adalah muridnya beliau, yaitu menginginkan untuk disyarahkan, dituliskan syarah dari matannya beliau ini agar bisa bermanfaat bagi yang lainnya, begitu kan. Allati amlaituha li ba'di talabati syarhan latifan. Yang mana beliau kemudian menuliskan dari itu allati amlaituha, yang mana aku tuliskan li ba'di talabati syarhan latifan. Fa ajabtuhu ila dzalik. Maka aku pun menjawabnya, mananya ketika diminta untuk menuliskan syarah daripada muqaddimahnya beliau yaitu Azhariyah, maka beliau pun akhirnya menuliskan syarah yang mudah. Talaban lisawabi wa targhiban litulab, yaitu dengan harapan mendapatkan pahala dari Allah, dan juga targhiban litulab, yaitu agar memberikan motivasi kepada para tulabul ilm. Ja'alahullahu khalisan liwajhil karim. Semoga Allah menjadikan itu adalah keikhlasan dari beliau untuk mendapatkan wajhil karim, yang mananya adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala, wa mujiban lil fauzi ladaihi bi jannatin na'im, dan itu memberikan ataukah menunjukkan kepada kemenangan di sisinya Allah, yaitu berupa surganya Allah. Innahu ala ma yasha'u qadir, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu atas segala sesuatu itu qadirun, mampu. Jadi atas segala sesuatu Allah itu mampu, wabil ijabati jadir, yakni haqiqah, dan dengan ijabahnya itu haqiqah. Kemudian langsunglah memulai kepada al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Al-kalam itu adalah pembahasan yang paling penting di dalam pembahasan ilmu nahwu, karena kalam itulah yang nanti akan dibicarakan di dalam ilmu nahwu. Karena di dalam nahwu kan kita bicara tentang masalah hal, kita bicara tentang masalah tamyiz. Yang mana tamyiz dan hal itu kan sifatnya dia harus ada yang memiliki hal tersebut. Sahibul hal itu siapa? Kemudian tamyiz itu juga harus ada yang ditamyizkan. Ya, itu siapa? Kemudian di sana ada isim kana wa akhwatuha, kemudian isim ina wa akhwatuha. Maka dari situ semuanya hanya kembali kepada al-kalam, yang mana al-kalam itu nanti yaitu adalah jumlah ataukah perkataan dari orang Arab yang itu menurut ulama nahwu disebut sebagai kalam, yang mana dia memiliki dua, yaitu ada jumlah fi'liyah dan ada jumlah ismiyah, yang mana jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah ini nantilah yang menjadi pondasi utama ataukah umdah di dalam nahwu. Sehingga pembahasan yang paling utama di dalam nahwu adalah masalah al-kalam. Kemudian dari kalam itu nanti barulah diketahui i'rab-i'rabnya. Kapan dia akan rofa, kapan dia akan nasab, kapan dia akan majrur, kapan dia akan majzum. Maka itu nanti akan kita pelajari di bab yang paling penting lagi, yaitu adalah babul i'rab. Maka di sini al-kalamu wa ma yata'allafu minhu, yaitu ada kalam dan apa yang menjadi penyusun dari kalam. Dan di sini katakan al-kalamu ai hadza babul kalam. Bisa dikatakan begitu, atau karena di sini al-kalamu wa ma yata'allafu minhu, bisa kita katakan al-kalamu sebagai mubtada dan khobarnya mahdhuf di belakang. Hadza maudhi'uhu misalkan.
Maka al-kalam di sini wa may yata'allafu minhu, kita perlu tahu apa itu kalam dan penyusun kalam itu apa. Al-kalamu, adapun kalam itu indal lughawiyyin. Jadi kalam ada yang kalam indal lughawiyyin. Di dalam masalah apapun kita itu mengenal dua, yaitu ta'rif indal lughawiyyin dan ta'rif inda ahli mustalah. Kalau ta'rif indal lughawiyyin maknanya semua itu sama karena dia merujuknya kepada qamus, merujuknya kepada mu'jam. Maka namanya indal lughawiyyin. Tapi kalau kita bicara tentang suatu permasalahan, sebuah ilmu, maka kembalikan kepada ahlinya. Maka Allah katakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakan kepada ahlinya. Kalau kita bicara tentang ilmu, nahwu, ya tanyakan itu kepada ahli nahwunya. Kalau kita bicara tentang ilmu hadis, maka tanyakan kepada ahli hadisnya. Kalau kita bicara tentang ilmu balaghah, maka tanyakan kepada ahli balaghahnya. Karena kalau kita semuanya dalam permasalahan itu kita kembalikan semua kepada orang yang satu, yaitu ahli lughah, maknanya adalah qamus dan mu'jam, maka semuanya akan hancur, akan rusak. Saya berikan satu contoh. Ketika saya punya khobar, mahwal khobar, perkataan mahwal khobar, apa itu khobar? Maka harus diperinci. Yang kau tanyakan khobar itu khobarnya siapa? Khobarnya ahli hadis, ataukah khobarnya nahwu, ataukah khobarnya ilmu balaghah, ataukah khobarnya para wartawan? Karena khobar itu banyak. Nggak bisa kalau dikatakan hanya apa itu khobar. Maka harus ada taksis. Nah, kalau kamu bertanya khobar inda lughawiyyin, makna khobar adalah an-naba. Khobar itu maknanya berita. Ataupun kalau kamu bicara tentang orang-orang wartawan misalkan, apa itu khobar? Khobar itu adalah berita. Begitu juga dengan ahli lughah. Ahli lughah itu bisa mencakup seluruhnya. Bisa jadi dia mengatakan ini adalah al-khobar bermakna an-naba. Al-khobar itu bisa bermakna hadis juga. Al-khobar bisa bermakna ini, bermakna ini. Jadi nanti akan menjadi banyak. Tapi kalau kita datang kepada ulama hadis, ketika kita tanya, ma huwal khobar ya maulana? Maka beliau dalam zihin beliau, dalam pikiran beliau pasti akan langsung memiliki pemahaman bahwa yang kau tanyakan ini pasti khobar indal muhadisin, karena kau tanya kepada ulama hadis. Maka beliau akan mengatakan al-khobaru indal muhadisin ma'nahu huwa muradifu al-hadis. Wal hadis itu apa? Ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khilqiyatin aw khuluqiyatin hatta al-harakati was sakanati fil yaqadati wal manam. Itu adalah khabar indal muhaddisin. Kemudian ketika kita datang lagi ke tempat guru lain, kita mendapati guru nahwu, maka kita tanya, ma huwal khobar ya Syekh? Maka beliau akan langsung di dalam pikiran beliau pasti khobarnya ini khobarnya nahwu, bukan khobar yang lain, karena bertanya kepada ulama nahwu. Maka beliau pun akan menjawab, nahwu, khobar adalah, khobar itu adalah musnad kalau di dalam jumlah al-ismiyah. Dia berupa musnad yang disandarkan kepada musnad ilaih. Jadi kalau kamu punya misalkan Muhammadun qaimun, maka qaim ini, berdiri ini kamu sandarkan kepada Muhammad. Jadi yang kamu beritakan, maknanya khobar, yang kamu beritakan kepada orang lain itu adalah tentang berdirinya Zaid. Maka berdirinya Zaid itulah yang dinamakan sebagai khobar. Dan dia adalah musnad. Nah, kalau kamu datang kemudian kepada ulama balaghah, maka ulama balaghah pun akan langsung di dalam pikirannya, oh al-khobar. Al-khobar itu muqabilul insya. Khobar itu kebalikannya insya. Karena jumlah di dalam ataukah kalam di dalam ulama balaghah itu ada insya, ada khobar. Kalau khobar adalah mayahtamilu sidqa wal kadhiba lidzatih. Perkataan yang dia mengandung kebenaran dan kesalahan. Bisa jadi dia benar, bisa jadi salah. Ketika dikatakan qama Muhammadun, Muhammad berdiri. Itu bisa benar, bisa salah. Itu adalah indal balaghiyin. Maka dari sini, di dalam ilmu apapun, terutama di dalam bidang fikih, maka janganlah menghukumi sesuatu tanpa menyandarkan
mustalah itu ataukah ta'rif atau pengertian tentang sesuatu kecuali kepada ahli ilmunya. Maka kita merujuk kepada kitab yang memang itu menjadi sandaran dan rujukan utama di dalam ilmu tersebut. Nah, di sini disebutkan oleh beliau, yaitu al-kalam itu ada dua loh, kalam inda lughawiyin dan ada kalam inda an-nahwiyin. Kalau kalam inda lughawiyin, maknanya ibaratun anil qaul, yaitu tentang ibarat dari ucapan. Pokoknya qaul itu al-qaul itu maknanya adalah madalla ala maknan, yakni semua yang menunjukkan kepada makna. Itu adalah namanya al-kalam. Jadi al-kalam inda lughawin itu ibaratun anil qaul. Dan qaul itu maknanya adalah madalla ala maknan. Yang menunjukkan kepada makna itu adalah apapun pokoknya yang dia menunjukkan kepada makna, maka dia adalah kalam inda al-lughawiyin. Tetapi di sini perlu kita tambahkan ya, bahwa kalam inda lughawiyin itu adalah tentang ibarat, yakni ma yufidu faidatan, yaitu ibaratun an amma yahsulu fihi faidah, atau begitu bahasanya. Jadi apapun dia yang memberikan faedah kepada kamu, maka itu namanya adalah kalam. Jadi apapun yang sifatnya dia itu memiliki faedah, memberikan kita faedah. Misalkan, kalau kita jalan-jalan, kita naik motor, di tengah jalan kita mendapati lampu hijau, kita mendapati lampu merah misalkan. Maka dari lampu merah itu kita mendapati apa? Pengertian bahwa kita disuruh berhenti. Padahal nggak ada kata-kata, nggak ada ucapan, nggak ada tulisan. Maka itu namanya kalam juga, tapi indah lughawin. Maka beliau di sini pun memberikan maksud atau kan memberikan ta'rifan, yaitu ibaratun anil qaul. Makna al-qaul di sini madalla ala maknan, yang menunjukkan kepada makna. Wa makana muktafiyan bi nafsihi kama dzakarahu fil al-qamus. Ataukah apa yang dia iktafa, yakni mencukupkan dengan dirinya sendiri. Bisa jadi seperti kitabah misalkan. Kita punya ada al-kitabah. Al-kitabah itu kan tulisan. Tulisan itu nggak berbicara. Maka kalau kita bisa memahami tulisan itu, maka tulisan itu namanya adalah kalam. Tapi kalamnya adalah kalam inda lughawiyyin. Ketika ada orang berjalan, kemudian kita tahu dari jalan itu ada bekas. Maka kita tahu bahwa dari bekas itu berarti ada orang yang hidup di sekitar situ. Nah, itu juga namanya kalam, tetapi kalamnya inda al-lughawiyyin. Kemudian di sini beliau mengatakan wa makana muktafiyan binafsihi, walaupun itu iktafa binafsihi, maknanya apa? Kalamun nafsi. Maknanya kalamun nafsi itu adalah kalam yang ada di dalam diri kita. Ketika kita bicara kita di dalam hati. Kita berbicara hanya di dalam hati. Maka itu juga qaul. Walau itu juga disebut kalam, tapi kalamnya inda al-lughawiyyin. Jadi di situ kalam inda al-lughawiyyin itu maknanya lebih umum. Maknanya apapun yang memiliki faedah, kita bisa memahami faedah itu, berarti itu adalah kalam alal itlaq. Kalau istilahil mutakalimin ini adalah ulama akidah, yaitu ibaratun anil makna al-qaimi bin nafsi. Ini permasalahan di dalam akidah, yaitu tentang ibarah anil makna, yaitu ibarat tentang makna yang berdiri dengan nafsi bin nafsi.
Dan inilah yang dikatakan adalah qaul ataukah kalamun nafsi. Misalkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah mutakallim, yaitu berbicara, tetapi berbicaranya adalah bicara, ada di sana kalamun nafsi dan ada kalamul lafzi. Tapi itu pembahasan luasnya ada di dalam ilmu akidah. Kemudian wa fi istilahi an-nahwiyin ai fi urfihim, kita masuk di dalam istilahnya para nahwiyin, yaitu para ulama nahwu. Para ulama nahwu mengatakan fi istilahi an-nahwiyin berarti adalah ulama nahwu. Nah, ulama nahwu itu memberikan catatan ataukah memberikan syarat-syarat ketika kalam itu bisa dikatakan sebagai kalam inda an-nahwiyin, ataukah ucapan itu bisa dikatakan sebagai kalam inda an-nahwiyin, itu harus memenuhi syarat-syarat yang sudah diberikan. Kalau di dalam muqaddimah Jurumiyah itu ada al-lafzu, al-murakkabu, al-mufidu, bil wad'i. Nah, sedangkan kalau di dalam kitab Muqaddimah Az-Zariyah ini beliau mengatakan apa? Fi urfihim, maksudnya adalah di dalam adatnya nuhah ataukah menurut qawaidnya nuhah, itu merupakan ibarat amma ishtamala ala salasati asya, yaitu berkumpulnya apa, tentang ibarat ya ini ibarat tentang berkumpulnya atau sesuatu yang tersusun dari tiga hal. Nah, di situ ada mencakup 3 hal. Yaitu apa saja sih 3 hal itu? 3 hal itu adalah yaitu al-lafzu wal ifadatu wal qasdu. Jadi dia berupa lafaz, berupa ifadah, dan berupa qasad. Itu adalah 3 hal yang menjadi syarat sesuatu itu dikatakan sebagai kalam inda an-nahwiyin. Itu adalah perkataannya siapa? Perkataan dari Syekh Khalid Al-Azhari. Nah, takrifnya beliau di dalam sini mungkin ada yang dihapus ketika di sana ada di kitab Muqaddimah Ajurumiyah. Di sana ada al-lafzu, al-murakkabu, al-mufid. Nah, tapi beliau tidak menyebutkan al-mufid, langsung tidak menyebutkan al-murakkab, tetapi langsung mengatakan al-mufid ataukah al-ifadah. Nanti kita jelaskan apa alasannya beliau mengatakan demikian. Jadi, al-kalamu fi istilahi an-nahwiyin itu merupakan ibaratun amma ishtamala ala salasati asya, yaitu tentang ibarat, itu merupakan ibarat tentang apa? Tentang hal yang mencakup pada 3, yaitu yang pertama adalah lafzu, yang kedua adalah al-ifadah, yang ketiga adalah al-qasd. Qasd maknanya adalah niat dari mutakallim. La zaida 'alaiha ala sahih, tidak bertambah dari itu, cukup dengan 3 hal itu. Begitu. Jadi tidak ada cukup. Misalkan kalau di Muqaddimah Ajurumiyah dikatakan ada al-murakkab, maka beliau tidak perlu murakkab itu disebutkan. Kenapa sih murakkab nggak disebutkan? Karena apa? Karena dengan kata-kata al-ifadah itu sudah mencakup murakkab. Karena lafadz yang mufid itu pasti murakkab. Begitu. Jadi lafadz yang mufid itu pasti murakkab. Wahia al-lafdu. Al-lafdu itu apa? As-sautu al-mustamil ala ba'dil huruf al-hijaiyah, itu suara yang mengandung huruf hijaiyah. Dan suara yang mengandung huruf hijaiyah itu yang diinginkan adalah yang mufid. Yang mufid itu berarti apa? Pasti dia murakkab. Karena nggak mungkin yang mufid itu kalau nggak murakkab. Maka bisa jadi dia murakkab adalah murakkab jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il, ataukah murakkab dengan jumlah ismiyah yang berupa isim dan mubtada dan khobar. Jadi lafzu al-ifadah ini maksudnya adalah lafzu yang murakkab, yang mufid. Karena semua yang mufid itu pasti dia murakkab, dan murakkabnya adalah murakkab
al-fi'li ataukah al-ismi. Maknanya jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Kalau jumlahnya fi'liyah berarti terdiri dari ismiyah adalah mubtada dan khobar. Kalau jumlahnya berupa fi'liyah berarti adalah fi'il dan fa'il. Dikatakan at-tammah. Maksud dari tammah itu apa sih? Yaitu tadi, memberikan faidah tammah, maknanya adalah yasunu sukut, yaitu ketika kita berhenti berbicara, maka seorang pendengar itu dia mampu memahami kalam kita dengan baik. Dan kita juga itu sudah merasa bahwa apa yang kita sampaikan itu sudah sesuai. Sehingga seorang pendengar itu tidak lagi menunggu apa yang akan disampaikan. Misalkan, kalau saya punya baitu Muhammadin, artinya rumahnya Muhammad. Kalau kita hanya mengatakan rumahnya Muhammad, kira-kira apakah pendengar mampu memahami maksudnya? Enggak. Beda dengan kita mengatakan, hada baitu Muhammadin, ini adalah rumahnya Muhammad. Baru kita mengerti dan paham. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan tam. Wal qasdu, dan qasad itu adalah maknanya apa? Qasdul mutakallim, yaitu dengan niat mutakallim. Jadi, kalam itu harus diniatkan oleh mutakallim. Ketika saya ingin berbicara, berarti ada niat. Ketika orang itu tidur dan bicara, maka dia bukan kalam, karena dia itu ngigo. Orang sedang mabuk juga tidak dapat dikatakan sebagai kalam, karena dia sedang mabuk, tidak ada akal. Wa qaidu tarkib la hajata ilaih. Dan tarkib tidak diperlukan untuk disebutkan. Kenapa sih tarkib nggak disebutkan? Tarkib nggak disebutkan, itu alasannya sebagaimana tadi. Tarkib itu tidak disebutkan, alasannya adalah dikarenakan setiap yang mufid itu pasti murokkab. Jadi nggak perlu disebutkan lagi. Nah, kemudian baru setelah itu beliau akan membahas tentang masalah al-lafdhu wal qasdu wal ifadah. Apa itu al-qasdu, apa itu lafdhu, dan apa itu al-ifadah. Itu akan kita bahas pada pertemuan depan. Jadi hari ini karena kita terlambat mulainya, bisa kita hanya sampai pada halaman 13 saja. Berarti ada 10 halaman yang belum terbaca. Insya Allah kita akan selesai. Maka di sini beliau mengatakan bahwa al-kalam itu ada kalam indal lughawiyin, yaitu ada ibaratun anil qaul. Anil qaul itu maknanya adalah ucapan. Tamam. Jadi ucapan yang memberikan makna. Nah, itu namanya adalah qaul. Atau makana muktafiyan binafsihi. Atau dia bukanlah berupa qaul, tetapi yang mencukupkan dengan dirinya sendiri, seperti baik itu berupa huruf, ataukah dia berupa suara yang tidak ada hubungannya dengan berhubungan dengan kalimat misalkan. Ketika ada orang menangis, berarti dia artinya bersedih. Ada ketika kita melihat lampu hijau, berarti silahkan jalan. Nah, seperti itu. Wa fi istilahi al-mutakallimin ibaratun anil ma'na al-qa'im binafsi. Yaitu adalah kalam yang qa'im, berdiri di nafsihi. Yaitu bukan berupa suara dan lain-lainnya. Kemudian yang wa fi istilahi an-nahwiyin, sedangkan istilahnya nahwiyin itu adalah ibaratun amma ishtamala ala salasati asya, yakni al-lafzu wal ifadatu wal qasdu. Jadi dia berupa harus lafad, kemudian lafad itu haruslah mufid, dan setiap yang mufid memberikan ifadah faidah dan tamah itu adalah yang dia murakkab, sehingga tidak perlu disebutkan lagi tarkib. Cukup dengan menggunakan al-lafzu, al-ifadatu, wal qasdu. Mana qasdu adalah niat dari mutakallim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Apakah ada pertanyaan pada pembahasan kali ini?
Saya Ustaz, Tafadhal. terkait hadis yang di atas Ustaz, ada hadis yang di lembaran ke berapa ini? Keempat kah, ketiga? Minta diterjemahkan Ustaz. Yang an Mu'adz radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu Allahu khasyah. Di halaman berapa? Setelah cover saat itu dia Ustaz. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz ibni Jabal, itu adalah seorang sahabat radhiyallahu taala anhu, berkata, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamu al-ilma, wahai kalian para umatku, belajarlah ilmu. Dan makna dari ta'allam itu berbeda dengan tatlub, berbeda dengan yang lain-lain. Makna ta'allam itu artinya belajarlah kalian dengan penuh kesabaran dan sedikit demi sedikit. Karena lafaz ta'allama ya ta'allamu ta'alluman itu ada di situ al-mutawa'ah, yaitu adalah tahsilul matlub syai'an ba'da syai'in. Mananya adanya sedikit demi sedikit, khutwah bi khutwah. Tidak bisa dengan langsung begitu, tidak, tapi sedikit demi sedikit. Jadi perlu adanya kesabaran. Maka fa inna ta'allumahu lillahi khasyah. Maka sesungguhnya belajar menuntutnya ilmu seseorang itu lillahi, sebab karena Allah, itu merupakan khasyatun, merupakan takutnya dirinya akan Allah Subhanahu wa taala. Wa mudarasatuhu tasbih. Jadi belajarnya seseorang dalam menuntut ilmu itu merupakan khasyah, bentuk dia takut kepada Allah. Dan mudarasatuhu, mudarasah ini adalah belajar, artinya belajar yang bareng-bareng. Jadi mudzakarah bareng-bareng begitu. Itu tasbih, merupakan tasbih. Wal bahsa fihi jihad. Nah, dan mencari tentang misalkan ini masalah ini itu ada di dalam kitab apa, kemudian masalah ini itu bagaimana menyelesaikannya. Permasalahan-permasalahan itu kemudian para thalibul ilm mencari bahsul masail, maka itu merupakan jihad fisabilillah. Wa ta'limahu man la ya'lamuhu shadaqah. Dan mengajarkan ilmu tersebut kepada yang tidak mengetahui atau yang belum mengetahuinya, maka baginya adalah shadaqah. Setiap satu hurufnya itu akan ditimbang di hadapan Allah. Wa tadzakkurahu fi ahlihi qurbatun. Dan mengingatnya fi ahlihi, di dalam apa fi ahlihi itu adalah bagi ahli ilmu, yaitu mengingatkan akan ilmu itu di dalam fi ahlihi, bagi orang-orang yang ahli ilmu, maka itu merupakan qurbatun, yaitu kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Tamam? Ya, izin bertanya, Ustaz. Tafadhal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Salam kenal Ustaz, ini dari Lombok langsung nih. Ya, ahlan. Ahlan, marhaban, Masya Allah. Ini kalau tingkatan belajarnya itu apa setelah syarah dahlan gitu, atau apa namanya, langsung ke Azhari ini boleh, atau seperti apa tingkatan-tingkatan kitabnya? Jazakallah khairan, Ustaz. Jadi untuk kitab Az-Zahriyah ini tingkatannya tidak jauh dari syarah Syekh Ahmad Zaini Dahlan.
itu tidak jauh. Hanya saja seperti itu tadi, di dalam pembukaan beliau itu tidak hanya fokus ke dalam nahwu gitu, tapi ada beberapa nuktah, misalkan kadang menyeret kepada ilmu akidah, kadang menyeret kepada ilmu mantiq. Nah, seperti itu saja. Cuma sebagaimana yang tadi, beberapa kayak misalkan berkaitan dengan akidah atau tauhid, di dalam kitab ini kita hanya melihat sekilas saja, tapi kita tidak membahas secara detail, karena bukan pada tempatnya. Sedangkan di sana ada nanti kita akan mendapati mantik. Mantik itu ya ada penyebutan mustalahat-mustalahat yang mana itu sifatnya adalah mantiki. Makna mantiki itu adalah akli. Jadi akli itu mungkin kita agak berpikir sedikit begitu. Tentang pembagian-pembagian ataukah misalkan tadi contohnya, kenapa sih tarkib ataukah murokab kok nggak perlu disebutkan sebagaimana Ibnu Ajurum? Karena kalau Ibnu Ajurum itu memang dipakai untuk benar-benar mubtadi yang awal, sehingga dia perlu ditafsil satu persatu. Ada lafzu, ada murokab, kemudian ada mufid. Tapi kalau beliau dari lafzu langsung loncat kepada mufid. Kenapa beliau alasannya? Karena setiap yang mufid itu pasti murokab. Sedangkan al-lafzu al-murakkab itu banyak pembahasannya. Nanti ada dia murakkab idofi, ada mudhaf ilaih, ada murakkab masji yang kemarin contohnya hadramaut, ada murakkab isnadi, kemudian ada di sana murakkab al-wasfi. Dengan adanya mufid itu nanti hanya menginginkan bahwa kalam yang diinginkan oleh Nuhah itu hanya dua, yaitu isnadi berupa jumlah fi'liyah ataukah jumlah ismiyah. Jadi ada beberapa yang kita perlu terkiz ataukah fokusnya lebih itu aja sih. Kalau dari segi pembahasan itu tidak jauh dari kitab Mukhtasar Jiddan. Cuma ada pembahasan yang mungkin tidak disebutkan di sana tapi berfaedah juga di dalam Muqaddimah Az-Zahariyah begitu. Wallahu a'lam. Tadi sedikit Ustaz, kok bisa disebut mufid kalau murakkab, padahal kan seperti perkataan hal qama zaidun, apa mufid atau tidak Ustaz? Nah, yang mufid itu ada pembagiannya. Jadi mufid itu dia hanya ada dua hal, yaitu mufid bermakna musnad, adanya mubtada khobar, dan juga adanya fiil dan fa'il, tapi yang memberikan faidah tamah. Di sana ada yang ada di situ fiil dan fa'il, tetapi tidak memberikan faidah. Contohnya apa? In qama zaidun. Qama zaidun itu ada fiil dan fa'il. Tetapi karena adanya in berupa syarat tapi tidak ada jawab, maka itulah yufid. Maka namanya dikatakan isnadi ghair tamah. Begitu juga perkataan tadi, antum mengatakan hal qama zaidun. Apakah Zaid itu berdiri? Itu mufid. Karena ketika antum menanyakan kepada teman antum, hal qama zaidun, apakah Zaid berdiri? Maka teman antum pun faham bahwa antum sedang bertanya kepadanya tentang berdirinya Zaid. Maka orang itu pun tinggal menjawab, na'am, qama Zaidun. Atau hanya sekedar na'am, itu juga sudah mufid karena qama Zaidunnya mahduf dalam bentuk takdiran. Begitu. Kayaknya ada yang nanya di chat Ustaz.
Halo, Ustaz. Nggak, Ustadz kayaknya keluar. Nggak ada di Salah Zoom. pencet mungkin Ustaz. Kayaknya. Apa? Dia. Bapak mau nawakinya? Ini sih masalah beta yang mana por yang berarti. Yang punggai di bawah yang paling mungkin. Oh. Apa ini siapa yang rekam ya berarti? Kayaknya udah selesai ini mah.